Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sudah tidur? Belum. Sudah. Tapi mau tadi ya tidurnya. Di sini sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak atas sukarela dengan ini sangat berterima melaksanakan BMI. Di sini karena sebelum kita melaksanakan proses bimbingan ini, kami sebenarnya sudah melaksanakan layanan ini layanan masyarakat yang bidang bimbingan kelompok. Baru kali yang lain sama baru kali ini. Yang cowoknya baru kali ini ya. Kemudian satu lagi baru kali ini. Oke, berarti ini pertama kali kalian melaksanakan bimbingan kelompok. Oke, dengan tegang, rileks, santai. Oke, di sini kita cuma untuk sharing-sharing. Nah, sebelum kita memulai pelaksanaan bimbingan kelompok ini, ibu meminta kepada salah satu kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya pelaksanaan bimbingan kelompok kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada yang bersedia berdoa? Oke, silakan berdoanya. Ada yang lain? Oke, nah bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok seperti yang telah kita laksanakan pada kali ini. Anggota kelompok itu terdiri dari 5 sampai 9 orang. Ada pemimpin kelompoknya, misalnya guru ya sebagai pemimpin kelompok untuk kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Oke, apa bimbingan kelompok ini nak manfaatnya supaya ada dinamika kelompok yang berusaha untuk kalian itu bisa mengembangkan secara optimal kemampuan yang ada pada diri kalian sendiri. Oke, sekarang sudah paham? Sudah paham ya? Kamu paham? Paham? Bimbingan ini dilakukan secara berkelompok. Oke, kemudian nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini sendirinya agar anggota kelompok itu bisa mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, ataupun
pertama, halo, kenalkan nama saya misalnya itu kan namanya Emel kan. Halo, nama saya Emel. Bagi saya membaca buku. Salam kenal semuanya. Bisa? Bisa? Bisa nggak infonya? Bisa? Bisa. Oke. Nah dulu ya supaya ada interaksi nanti antara kita. Oke. Silakan siapa yang mau dulu? Halo, salam kenal Sintan. Oke, kalau ada kawan yang udah selesai nanti bisa. Halo, salam kenal Sintan. Oke, bisa? Oke, siapa? Siapa yang kenal? Saya Rena di sini. Jadi silakan menjawab saya ingin bermain bola atau latihan. Oke, halo. Salam kenal. Oke, selanjutnya. Halo, kenalkan nama saya Reza Alesandri. Saya menambah. Halo. Sekarang? Tidak diatur kecurangan ya? Cek itu gitu. Halo, Malika. Salam kenal. Selanjutnya. Halo, Ayasa. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Patrick Yudhira dan ketika bisa aja membaca novel dan bercerita. Ya sudah. Oke, sekarang sudah gimana rasanya? Sudah menang? Lebih nggak canggung lagi ya? Nggak canggung lagi ya? Oke, itu namanya siapa? Monika. Monika ini namanya siapa? Renan. Oke, Sinta ini namanya siapa? Adiasa ini namanya siapa? Ya, oke sekarang sudah saling kenal ya. Oke, anak untuk mulai ini topik itu topik dasar yang mana dari info ada topik bebas dari ini pada pasien ada di ini juga semua kan melakukan sebagai siap. Semangat ya. Oke, coba akan yang cowoknya jawab. Nggak tahu apa itu media sosial. Sebelum ibu tanya lebih dalam lagi, gimana media sosial itu apa? Nah, apa media sosial itu? Media sosial adalah Apa ya? Ayo. Media sosial. media sosial adalah suatu jaringan online yang bisa berinteraksi pada seseorang secara online. Oke. Nah, yang lain ada yang mau pendapat apa itu media sosial? Yang cowoknya? Ya, belum ada ya? Di sini ingin tanya, apakah kalian ya semua kan? Ada tulisan. Nah, kita jawab ya. Baca ya. Mulai ya. Menjawab nanti. Oke, sepakat kan sudah kan? Harus mengungkapkan pendapatnya, idenya, ataupun gagasannya. Mulai dari bibir pokok. Oke, mana bacakan? Media sosial apa yang sering Anda gunakan? Media Ya, tadi pertanyaannya sih. Oke, pertanyaannya media sosial apa yang sering Anda gunakan? Nah, bedanya dari mana ini? Oke, dari apa? Yang sering digunakan. sosial sangat sering menggunakan Kenapa?
harus sesuai Kalau tujuannya. dia memang dulu tidak terlalu bahaya itu penggunanya. Oke, yang baik ini untuk apa alasan harus digunakan? Maksud untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan Di akhir mana kayak gitu. mencari hiburan Bisa melakukan apa? Kemarin kayak gitu. game rekreasi. Tahu juga nggak ini santai, relax, Reparasi. Oh, itu yang dari alat-alat tertib, dari game, reparasi atau sesi ibadat siap halal. berarti ada manfaatnya berarti ya. Menggunakan TikTok berarti itu dia belajar topik ya, mengenai alat-alat media ya. Ya. Oke, sekarang kita bahas Adiaksa. Nah, media sosial apa yang sering digunakan nak? Twitter. Wow, Twitter. Kenapa kamu sering menggunakan Twitter? Kenapa? Lebih banyak pengalaman. Apa salah satu contohnya? Berita perang. Apa? Antara apa? Oh ya, oke. Sekarang mau nih tanya media sosial apa yang sering menggunakan? TikTok. Kenapa lebih sering gunakan TikTok ini? Oh, menghilangkan stres. Kamu stres kenapa? Hah? Apa capek di sekolah atau apa? Bos itu stres karena apa? Sengaja bu intinya. Stres aja intinya ya. Oke, sekarang singkat. Media sosial yang sering saya gunakan adalah WhatsApp dan TikTok. Banyak kan udah ada 3 ya yang sering menggunakan TikTok. Reina, Monik, sama Sinta. Kenapa Sinta sering menggunakan TikTok sama ada juga WhatsApp? WhatsApp untuk berkomunikasi. TikTok biasanya mencari-cari hiburan ataupun mencari hal terbaru. Mencari hiburan ataupun hal-hal baru yang Saya mencari informasi yang luar saya. contohnya Kayak informasi dari media sosial itu apa dan lain-lain. kalau untuk belajar sih digunakan TikTok. Kan sekarang kan banyak kan konten-konten edukasi yang belajar bukan konten-konten ya, nah bukan sih. Oke, sekarang nah ya nih mau tanya ini sebagai kalau kamu tanya nih media sosial apa yang sering saya gunakan? YouTube sama seperti Insta. Kenapa sering gunakan YouTube? Karena banyak video yang menarik dan bisa menambah wawasan. Karena banyak video yang menarik yang menambah wawasan. Video apa yang menarik? Yang wawasan banyak kan biasanya pemasangan alat yang sedang ya Tentang belajar. tentang belajar. Oke, semuanya sudah terjawab. Ada yang sering menggunakan TikTok, ada sering yang menggunakan YouTube, ada juga yang WhatsApp dan Twitter ya. Jadi ada beberapa sosial media yang sering kalian gunakan. Oke, sekarang lanjut ya. Sampai teknologi. Kocok lagi ya. Siapa yang mau lanjutnya? Ya. Berapa lama Anda menggunakan media sosial? Ya, oke. Bentar. Berapa lama Kalau sih? saya 9 sampai 10 jam. 9 sampai 10 jam.
9 sampai 10 jam. Iya. Oke, selanjutnya. Berapa lama? Oke, berapa lama Anda menggunakan media sosial dalam satu hari? 3 jam. Boleh kemudian kau pertanyakan jam berapa? Jam 6 sore Sampai jam 9 malam. jam 9 malam. Setelah itu nggak gunakan lagi. Cuma menggunakan itu cuma intinya tidak saya omongkan tadi. Jam dari 9 sampai 10 jam sekarang ini. sekarang 4 jam. 4 jam itu semuanya dari Itu jam 2 sampai jam 3 itu stop. 2 siang. Ya, Balik biasanya balik sekolah dari Iya. pulang sekolah. jam 2 sampai jam 3 siang. Jam 2 sampai jam 3. Setelah itu Setelah itu lanjut lagi jam 6 jam 6 sampai jam sampai jam 9 malam. Habis itu tidur. Iya. Nggak main. Nggak main kan? Pak Rizky, berapa lama Ki menggunakan media sosial dalam satu hari? Kira-kira dari kira-kira sekitar 5 sampai 8 jam. 5 sampai jam. Itu mulai dari kapan Ki? Pulang sekolah bisa sampai lagi. Dari sekolah sampai maghrib itu ada jeda yang tidur atau ini? Ada Ngaji jam berapa itu? Oh, jam berapa sampai jam berapa ngajinya? Sampai jam 5. Setelah itu digunakan kapan lagi? Setelah balik pulang ngaji. Nah, itu sampai jam berapa? Sampai pokoknya sebelum tidur. Sampai jam berapa Ki? bisa sampai jam 9 tidak kapan. Itu sampai jam 9. Tidur. Nggak main game? Enggak. Main game kapan? Main game kapan? Sekarang. Sekarang. Bisa. Berapa lama? Anak-anak itu 7 jam. 7 jam. Itu dari mulai kapan? Di mulai sekolah sampai kita jam 12 an. Jam 12 sampai malam. Itu Twitter. Ya. Kalau final itu pas jam 12 itu paling game. Indian apa nak? Ada bebas. Menembakkan sih. Tembak-tembakan seperti Free Fire. ML. Bukan ya? Oke. Lanjut sekarang Moni. Ini berapa lama Moni menggunakan media sosial dalam satu hari? 5 sampai 8. Itu mulainya dari kapan? Ada jedanya. Jedanya lama aktivitas apa? Ngaji sampai jam berapa ngajinya? Jam 5. Berarti ada jedanya ya. Nah, setelah itu lanjut sampai jam berapa? 11 malam. Itu menggunakan untuk menghabiskan waktu scroll TikTok atau main game atau apa yang lainnya. Scroll TikTok. Sekarang kita lanjut lagi ya. Udah semua tadi kan? Lanjut lagi untuk permainan. Banyak lagi. Permainan. Nih. Jempolnya ambil. Apa saja dampak positif dan negatif akibat keseringan menggunakan media sosial? Nah, apa saja? Dampak Rizky, apa aja nih nak? Dampak positif dan negatif. dampak positifnya itu memperluas pengetahuan, memperluas pergaulan, ya. Itu memperluas apa itu? Informasi, komunikasi. Ya, satu dampak negatifnya Apa? itu adanya kecanduan. Yes, kecanduan. Kecanduan. Bisa mengikuti konflik, adanya kejahatan seperti hacker, sama ada
informasi kalau atau bisa disebut kan sebab ya di media sosial itu ada hoax yang belum valid ya. Kadang kita kalau kita sebagai pengguna tidak menamakan informasi jadi kita pulang berarti harus memiliki hoax belum tahu kok ditanyakan. Oke, sekarang giliran siapa? Oke, Sinta, apa saja dampak positif dan negatif akibat sering menggunakan media sosial sering? Menurut saya tidak jauh seperti apa yang disampaikan oleh Farhan, yaitu dampak positifnya meningkatkan komunikasi dan konektivitas, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Lalu dampak negatifnya adalah pengaruh pada privasi dan keamanan. Seringnya dengan kita lalai privasi pribadi, kan orang tahu ya identitas kita. lalu sama kesehatan fisik. Kesehatan fisik, jadi kalau kesehatan anak sudah disebutkan Sinta tadi katanya kesehatan fisik dan negatifnya itu bisa tetap sering ya sampai 10 jam, 12 jam atau 24 jam itu menggunakan media sosial itu bisa ketika sampai kita jadi minus nantinya bisa kita jadi lemah terus kekantongan kita jadi hitam. Nah ini salah satu faktor juga dari pengaruh negatif dari penggunaan media sosial. Tapi selain ada dampak negatifnya ada juga dampak positifnya kan. Selain kita bisa berkomunikasi juga mendapatkan wawasan juga, informasi juga. Kalau zaman dahulu kan untuk komunikasinya kan zaman-zaman aneh kalian lah untuk komunikasi itu kan sulit kan. Pasti ibaratnya itu kalau mau ngirim pesan ataupun apa lewat surat kan. Nah kalau sekarang kan enak, tinggal cari nomor, diklik langsung di telepon. Bisa dia punya kalau sekarang video call kan. Kalau zaman dulu nggak bisa kan video call, lama punya berminggu-minggu, berbulan-bulan waktunya. Itu bisa mendapat balasan dari pesan yang kita sampaikan. Itu berarti ada dampak positif sama negatifnya. Sekarang mau nih apa saja nih dampak positif dan negatif akibat sering menggunakan media sosial menurut Monik ini apa nih? Memperluas pergaulan, terus ya kalau dampak negatifnya bisa bikin jadi stres. Orang yang kasar atau toksik kalau kita tidak memilih konten apa yang kita tonton itu bisa jadi. Nah kalau menurut yang positifnya tadi seperti yang mau lakukan itu bisa diinteraksi juga kan, bisa kenal orang baru kan, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia media sosial juga kita bisa kenal orang-orang, bisa mencari teman-teman yang lain. Harus kita pilih-pilih ya nak, jangan asal-asal, harus kita lihat dulu orangnya. Kalau coba sekarang bisa aja dulu. Nah, apa saja dampak positif dan negatif akibat sering menggunakan media sosial? Nah, ya, wawasan, terus membuka pergaulan bebas. Bebasnya macam seperti apa nih? Yang bisa bebasnya? Ayo, nama kaunya itu dalam pasti yang positif ya, bukan berarti bebas yang negatif. Harus ini ya, dicerna bebasnya itu seperti apa, oke? Selain itu, itu bisa panduan ya, kepribadian. Jika tidak memilih konten yang baik. Sekarang kan ada kan filternya, ibarat tuh dari usia ini untuk konten yang kan bisa dibatasi kalau media sosial sekarang. Jadi kalian bisa mengalihkan itu ya nak. Sekarang nih, maksudnya nak dampak positif dan negatif akibat sering menggunakan media sosial. Dampak positifnya dapat memperluas jaringan sosial dan mendapatkan informasi serta edukasi. Dan dapatkan informasi dan edukasi. Dampak negatifnya Tidak
pekerjaan sering tertunda atau pemborosan waktu dan memungkinkan terkena gangguan mental. Yang benar yang dikatakan tadi, bisa kalau positifnya kan bisa mendapatkan edukasi. Sekarang kan banyak konten-konten yang bisa yang mereka edukasi, karena entah itu belajar ataupun cara menghilangkan stres ataupun pun banyak kan edukasi di TikTok, YouTube, Instagram, kan banyak yang kok positifnya. Sementara itu kalau negatif tadi bisa kita melalaikan pekerjaan. Bisa jadi kalau kita seringan misalnya kan udah candu berat bisa membuat kita melalaikan pekerjaan. Misalnya kalian sebagai pelajar belajar kalah, PR sudah dikerjakan, itu bisa juga kalau bangunnya ke siang. Jadi harus pintar memilah memilih lagi. Oke, sekarang karena apa saja dampak positif dan negatif akibat sering menggunakan media sosial? Dampak positifnya memperluas pengetahuan dan mempermudah berkomunikasi dengan teman. Mempermudah berkomunikasi dengan teman, memperluas pengetahuan. Nah, ini yang tanya dulu sebelum lanjut ya, Nak. Nah, memperluas pengetahuan apa yang dampak positif dari media sosial sampai memperluas pengetahuan? Ini ada kunci jawaban ulangan biasanya. Oh, ada kunci jawaban ulangan. Terus Itu ada bocoran apa dari game kayak itu. oh, bocoran dari mana ya, Nak? Gimana misalnya? Game Mobile Legends. Mobile Legends. Oke, kamu sukanya hero apa? Hero Link sama Fanny. Oh, hero sama Fanny. Itu banyak info-infonya di media sosial. Itu datanya dari grup atau komunitas ataupun dari teman. Biasanya ada dari TikTok. Dari TikTok itu ada orang memang ini ya, ada kontennya, memang membuat konten seperti itu. Ya, jadi ibaratnya itu menambah pengetahuan yang luas kepada anak tentang game Mobile Legends. Kalau selain tentang game, Nak, misalnya belajar ada nggak? Tentang kunci jawaban. Kunci jawaban. Oh iya, kunci jawaban tadi. Apa sih infonya? Pelajaran apa yang sering muncul? Yang sering muncul itu IPS. Karena pengetahuan Sosial. sering. Jadi kalau ada tugas atau dari guru sering cari di media sosial itu jawabannya. Jadi memiliki kebermanfaat untuk oke, sekarang kita sudah positifnya kan. Nah, sebetulnya lagi dampak negatifnya apa? Kalau cemburuan, keselala, tugas kamu melalaikan tugas, tadi juga fisik. Kalau enak apa? Karena itu kecanduan. Yang kedua itu banyak seks bebas di negatif. Ada konten-konten seks bebas yang mungkin belum seharusnya kalian lihat. Terus daripada itu yang paling ditakuti ya, Nak, karena kalian itu konten-konten belum wajib yang harus kalian lihat, karena banyak bisa merekam otak. Itu Nak, kalian lakukan atau tidak supaya konten-konten tersebut tidak muncul, ya bisa dilaksanakan dengan cara pemblokiran. Kan ada akun-akun yang diblokir, namanya konten yang tampil di media sosial kita. Itu ada misalnya umur berapa, terus diaktifkan ya, Nak. Ini bentuk juga ada, Nak. Nah, ini juga ada kalau nggak salah ya. Jadi ibaratnya itu selain ada kebermanfaatan dan juga pengaruhnya, ya harus itu harus seimbang. Jangan condong ke negatif, jangan yang ke negatif intinya. Yang positif kita alhamdulillah ya kalau bisa kita ambil, yang negatif itu buang-buang jauh-jauh ya. Oke? Anak. Oke, lanjut aja. Ini udah ada 3 pertanyaan. Sekarang kita lanjut.
Oke. Oke, siapa mau ngadonnya? Oke, silakan nak. Enggak, itu ya. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan benar? Bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan benar? Oke, ya, bagaimana menurut Anda Nolea? Digunakan untuk belajar dan mencari inspirasi. Digunakan untuk belajar dan mencari inspirasi. Kalau belajar itu kalau untuk belajar banyak kan konten-kontennya itu juga memberikan manfaat. Kalau inspirasi itu bisa menambahkan skill ya, misalnya saya sukanya apa, bisa belajar atau bisa mencari inspirasi di media sosial. Oke, sekarang sudah cukup singkat. Menurut saya, cara memanfaatkan media sosial dengan benar ialah berinteraksi dengan audiens atau membuat konten yang berkualitas. Berinteraksi dengan audiens atau membuat konten yang berkualitas. Itu sudah Sinta laksanakan belum? Membuat apa konten edukasi yang bermanfaat tadi? Belum, tapi ingin mencoba. Apa kira-kira konten yang akan Sinta lakukan? Contohnya seperti bagaimana cara untuk agar kita tidak kecanduan media sosial dan Itu media sosial apa yang akan dia berdasarkan membuat edukasi seperti itu? TikTok atau itu nanti berbentuk apa? Video atau gambar? kalau untuk TikTok Rencananya sekarang? Nanti Sinta bicara sendiri ini supaya tidak kecanduan. Seperti itu. Oke, bagus. Sekarang siapa yang mau? Monik ya? Nah, ini Monik. Nah, bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan benar? Ayo. Menggunakan platform yang tepat. Sudah. Salah satunya apa? Platform yang menurut Monik paling tepat yang digunakan. Itu banyak platform media sosial. TikTok, YouTube, ada itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun media-media yang lain. Apa yang paling bermanfaat ini? Monik. Kenapa? Apakah banyak konten edukasinya? Karena menambah. Oke, sekarang bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan benar menurut kalian? Bagaimana? Dengan cara memfilter konten yang kita tonton. Ibaratnya tahu batasannya ya, Renat. Nggak asal-asal kalau lihat konten. Kalau kontennya sudah menjerumus, sudah Rena antisipasi kan? Benar nggak? Benar. Berarti dengan cara memilih konten-konten itu menurut Rena cara memanfaatkan media sosial dengan baik. Yang baik apa? Oke. Nah, sekarang si. Oh, Farhan, iya Farhan. Ya, aku dulu Pak. Oke. Menurut saya etika, berhati-hati, Terus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. dan bijak dalam menggunakan Media sosial. media. Berhati-hati seperti apa nak? Berarti memilih konten dan edukasi benar. Memilih konten dan edukasi yang benar. Selain itu, memilah informasi atau video sesuai manusia. ya. Jadi sudah
sebaik-baik mungkin. Ibarat itu harus bijak. Oke? Oke, sekarang enak. Nih, gimana nih? Enak bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar? Dari konten negatif. Menghindari konten negatif. Seperti yang benar, yang jelaskan tadi. Oke? Sudah? Ada nih. Jadi sekarang sudah tahu kan cara memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar? Sudah. Mau diterapkan enggak yang diomongkan tadi, yang dibicarakan? Mau? Oke, harus dipraktekkan, oke? Nah, sekarang kita cocok lagi. Nih, satu lagi ya. Langkah awal yang bisa dilakukan untuk menggunakan media sosial. Ya, gimana nak? Langkah awal Awalnya itu membatasi penggunaan media sosial. dengan cara membatasi penggunaan media sosial. Dan juga membatasi penggunaan Facebook. Membatasi penggunaan HP dan apa yang bisa membatasinya? Dapat lebih produktif. Oke. Terus, nah yang lain? Mana pertanyaannya tadi? Langkah awal yang bisa dilakukan untuk menghindari kecanduan media sosial. Jangan terlalu bermain handphone. Karena bisa kecanduan. Karena bisa kecanduan. Lakukan dengan cara apa? Dengan kegiatan lain seperti berolahraga. Berolahraga. Oke. Selanjutnya, Kegiatan dengan aktivitas positif. contohnya Olahraga, belajar. Oke, itu ya. Langkah awal kalian untuk menghindarinya. Oke, sekarang singkat. Menurut saya, langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk menghindari kecanduan media sosial adalah tentukan tujuan awal menggunakan media sosial dan atur waktu saat menggunakan media sosial. Atur waktu menggunakan media Sosial sosial. Bicara apa nih? untuk dengan cara membatasi handphone ataupun cari alternatif untuk mengisi waktu luang, misalnya membaca buku, berolahraga atau bermeditasi. Oke, selanjutnya apa nih? Oke, itu yang dari pertama nih ya? Tadi udah ya? Belum, oke, Farhan. Langkah awal gimana Farhan? Menurut saya tidak jauh beda dari Abaca dan Jalan. Dengan cara Memberikan batas waktu bermain media sosial dan membangun hobi baru di dalam diri. yang membangun hobi baru di dalam diri supaya terhindar dari hal-hal kecanduan dan bijak menggunakan media sosial. Selain ada dampak negatif dampak negatif dari media sosial, ada juga positif yang sudah kalian laksanakan tadi. Oke, nah ini ibu ada satu video. Nih kalian lihat video ini kalian oke. Kedengaran kan? Nah kan, ada kan dijelaskannya mencari informasi, terus tuh diskusi berbagi hal-hal yang positif seperti edukasi, tidak hanya yang berbau negatif. Nah dari resikonya kan,
2 menit bisa ya. Langsung dikumpulkan ya. Dengan waktunya supaya banyak. Ada yang sudah ya, Taufan? Ada penyakit lagi nggak? Oh, udah kembali lagi. Ini yang kalian tulis ini harus kalian terapkan ya. Kan di sini ada 5 langkah awal untuk kalian menerapkan dalam 1 minggu ini supaya tidak menggunakan media sosial. Seperti halnya tadi silahkan sampai 1 jam menggunakan media sosial itu harus dikurangi, anak harus dibatasi. Seperti Lena tadi juga ya, sampai jam 12 malam dia menggunakan media sosial, jadi harus dibatasi anak. Intinya kalian jangan terlalu sering, tapi kalian juga harus menggunakan juga media sosial untuk dapat informasi ataupun edukasi ya. Gimana nak kegiatan ini kelompok kita pada siang ini? Sangat menurut kalian sangat bermanfaat ya? Iya. Oke, di sini ibu minta tolong salah satu dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan atau refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Oke. Tidak lanjut menggunakan media sosial, jangan menggunakan dalam hal-hal negatif. Harus menggunakan hal-hal yang positif dan juga harus tahu batas dan waktu. Oke, yang lain ada? Saya dengan selesai melakukan kegiatan hari ini dapat memberikan wawasan serta tahu mana yang benar dan salah. Tahu cara benar dan salah dalam menggunakan media sosial. Intinya kalian harus bijak menggunakan media sosial, harus mengunggah dan memilih konten-konten yang harus ditonton. Oke? Sudah? Sudah nggak ada lagi? Di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup kegiatan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Doa ini doa masing-masing menurut agama dan kita berdoa doa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi